Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Abdul Hidayat dengan NPM 21150610668 dari kelas PSTIC. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas praktikum sistem operasi yang percobaan kedua, yaitu tentang algoritma penjadwalan. Nah, jadi di algoritma penjadwalan itu di sini pertama jenis-jenisnya ada yang FGFS, yaitu first come first serve schedule. Jadi untuk FGFS ini dia proses yang pertama kali meminta ketersediaan waktu untuk menggunakan CPU akan dilayani terlebih dahulu. Jadi proses pertama yang masuk ke ready queue itu akan diproses terlebih dahulu urutannya. Ini contohnya misalnya ada 3 proses P1, P2, dan P3 dengan waktu CPU burst dalam menit detik seperti di bawah ini. Untuk P1 itu burst time-nya 24, P2 3, dan P3 itu 3. Nah, karena di sini P1 merupakan proses pertama, urutan pertama yang masuk, nah, jadi di sini untuk chartnya P1 akan dimulai terlebih dahulu, dilayani terlebih dahulu. Nah, di sini waktu tunggu P1 itu adalah 0 karena dia yang pertama kali. Di sini dia dimulai dari 0 dengan burst time 24 detik. Lalu P2 waktu tunggunya merupakan 24 detik karena dia harus menunggu proses dari P1. Dan P3 itu waktu burst time-nya adalah 27 detik karena dia menunggu proses P1 dan P2 selesai. Untuk rata-rata waktu tunggunya itu merupakan 17 milidetik. Itu didapat dari 0, 24, 27 dibagi 3. Rata-ratanya jadi 17 milidetik. Selanjutnya ada juga SGF atau Shortest Job First Schedule. Jadi pada SGF ini proses yang memiliki CPU burst yang paling kecil itu bakal dilayani terlebih dahulu. Contohnya di sini ada beberapa proses P1, P2, P3, P4. Nah, dengan burst time masing-masing 7, 4, 1, dan 4. Nah, maka untuk FGF yang non-preemptive itu dapat dilihat pada chart berikut ini. Untuk P1-nya itu adalah 0, P2-nya itu waktu tunggunya ada 26 burst, ada P3-nya ada 3, dan P4 adalah 7. Jadi rata-rata waktunya itu 4 milidetik. Nah, kalau ini untuk yang preemptive ya. Ini non-preemptive, ini preemptive. Lalu ada juga scheduling round robin. Jadi konsep dari algoritma ini menggunakan time sharing atau setiap proses itu mendapatkan waktu CPU yang disebut dengan waktu kuantum atau quantum time. Lalu juga di sini ada priority scheduling. Ini diurutkan berdasarkan nomor prioritas. Dan sekarang kita langsung masuk aja ke percobaannya. Di sini kita bakal copy kode pada percobaan 1. Kita buka input output, kita buka compiler. Oke, lalu kita masukkan inputnya. Lalu kita compile. Oke, setelah kita compile, kita load in memory. Oke. Setelah kita load in memory, kita bakal coba buka OS simulator ini. Nah, baik. Di sini kita disuruh atur schedulernya itu ke FGFS, first come first serve, di mana tadi FGFS itu proses yang pertama kali masuk ke ready queue itu bakal dilayani terlebih dahulu. Pertama datang, pertama kali dilayani. Jadi gitu untuk konsepnya. Lalu kita buat 3 proses baru dengan lifetime proses 0. Di sini kita buat 3 proses baru. Proses lifetime-nya 0, 1, 2, 3. Lalu ini kita atur maksimum dan kita bisa view. Nah, oke. Jadi di sini kita bakal melihat ada proses stage. Nah, di proses
Step ini kita bisa melihat pertama ada ready state atau ready queue. Ini merupakan tempat untuk menyimpan menunggu antrian ya. Di sini yang siap prosesnya siap dieksekusi oleh CPU. Nah, jadi di sini urutannya ada 1, 2, dan 3. Kenapa 1, 2, dan 3? Ini dikarenakan konsep dari FCFS sendiri, di mana yang pertama kali datang itu bakal pertama kali dilayani. Nanti kalau kita start, yang urutannya yang bakal dilayani itu merupakan 1, 2, dan 3. Langsung kita coba start aja. Di sini CPU akan memproses urutan proses ke satu. Setelah satu selesai prosesnya, dia bakal langsung menjalankan proses yang kedua. Dan terakhir dia bakal menjalankan proses ketiga. Nah, oke. Jadi dari sini kita dapat mengetahui penjadwalan dari FCFS, di mana proses yang pertama kali datang itu bakal dilayani dahulu. Satu, kedua, dan ketiga, terakhir seperti itu. Oke. Selanjutnya di sini terdapat untuk mencoba langkah sebelumnya dengan mengatur arrival time-nya. Jadi kita berikan delay untuk proses yang kita beri. Di sini untuk yang pertama kita bakal tanpa delay, dia bakal masuk ke ready process atau ready queue. Lalu untuk yang kedua kita berikan delay sekitar 5 ticks. Nah, dan yang ketiga kita beri delay sekitar 3 tick. Nah, oke. Jadi di sini terdapat perbedaan di mana jika dia tidak delay, tidak kita beri arrival delay, maka proses akan masuk ke ready process atau ready queue yang siap dieksekusi oleh CPU. Namun jika kita memberikan delay proses, dia bakal masuk ke tempat delay dulu sesuai waktunya. Di sini untuk delay-nya sendiri untuk PID 2 itu 5 tick dan yang ketiga itu 3 tick. Di sini kalau kita lihat proses state-nya, oke. Ini untuk proses statistik yang pertama, di sini untuk P1 itu waktu tunggunya 0, P2 waktunya 15 detik, dan P3 waktu tunggunya 35 detik. Karena masing-masing proses ini berstemnya 15 detik ya. Oke, jadi seperti itu. Untuk rata-ratanya, rata waktu tunggunya itu 13,76 detik. Ini kita reset dulu. Oke. Selanjutnya ini di sini pada proses stage, kita dapat lihat bahwa yang terdapat pada ready queue hanya proses 1 ya. Dan proses 2 dan proses 3 ini nggak masuk ke dalam ready queue. Alias dia menunggu delay dulu selama 5 dan 3 tick, baru dia bakal masuk ke ready queue. Di sini langsung aja kita jalankan. Oke. Nah, di sini setelah dijalankan, pada proses yang kita beri waktu 5 dan 3 tick tadi, dia bakal langsung masuk ke ready process atau ready queue setelah dia selesai waktu tunggu atau waktu delay-nya. Jadi setelah waktu delay-nya selesai, baru dia bakal masuk ke ready prosesnya dan bakal dieksekusi secara FCFS pada scheduler-nya ya. Ini CPU yang terakhir dikerjakan. Oke, jadi seperti itu. Nah, ini untuk statistiknya di sini proses statistiknya rata-rata waktu tunggunya itu 13,62 detik ya. Waiting time-nya untuk P2 itu 27 detik dan P3 itu 13 detik. Oke. Jadi mungkin sekian dari saya. Untuk kesimpulannya itu jadi dapat kita ketahui bahwa
scheduler first come first serve itu dia bakal memproses yang mana dia akan mengeksekusi proses yang datang terlebih dahulu dengan konsep first come first serve, di mana proses yang datang pertama kali akan diproses terlebih dahulu oleh CPU. Jadi seperti itu untuk kesimpulan pada percobaan kali ini. Saya Muhammad Al Hidayat, mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.